فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu para ulama menegaskan ada ciri di antara orang yang ikhlas. Apa itu? Yang pertama, khaufuhum fil amal. Dia merasa khawatir terhadap amal yang dikerjakan. Ada istilah begini, Pak. Khawatir itu, saya sudah beramal, apakah amal saya ini diterima oleh Allah atau tidak? Walaupun kita harus punya keyakinan bahwa setiap amalan kita ini diterima oleh Allah, tetap harus punya keyakinan amal kita ini diterima oleh Allah. Kesibukan kita ini menjadi investasi akhirat semua, yakin diterima oleh Allah. Tapi dia khawatir amal yang diperbuatnya itu lalu hilang nilai pahalanya, lalu gagal semuanya. Kenapa? Ya karena ada hal-hal lain yang menggerogoti nilai daripada sebuah keikhlasan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, aktama hasanataka usdud min sayyiatika, yaitu bagaimana dia selalu menyembunyikan amal kebaikannya yang dikerjakan tersebut, sebagaimana menyembunyikan amal keburukannya. Ada istilah orang ikhlas itu seperti panjenengan ke toilet. Apa yang panjenengan buang itu dari hajat besar, sekalipun tadi siang atau kemarin kita makan makanan yang paling enak, ternyata kita buang hajat itu, kita tak pernah tengok, nggak pernah lihat apa yang keluar itu seperti apa. Apakah jadi permatakah? Tidak. Semua lupakan, semua tak pernah kita ingat. Jadi orang ikhlas itu ada yang seolah memberikan sebuah dorongan kepada kita. Ikhlas itu seperti orang buang hajat. Setelah dia beramal, setelah dia buang hajat, sudah lupakan, tidak perlu diceritakan, tidak perlu diingat-ingat. Makanya ada dalam makna ini, hendaklah bisa menyembunyikan amal baik itu, sebagaimana engkau bersembunyi ketika engkau melakukan amal-amal buruk. Kita masih bisa mengatakan alhamdulillah, Pak. Ada orang mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, sembunyi-sembunyi. Itu masih ada rada takut, itu rasa takutnya masih ada. Entah takut kepada Allah atau takut ketahuan sama orang. Itu masih mendingan katanya. Sekarang ini orang berbuat maksiat, berbuat jahat terang-terangan, bayangkan itu. Nekat bahasanya, terang-terangan. Di mana letak Allahnya? Tak menganggap ada orang. Makanya dulu saya masih kecil itu diajarkan oleh orang tua itu adab. Jadi sebenarnya kalau ada anak sekolah, murid, siswa kita bertemu dengan gurunya dengan sedikit membungkuk lalu mengucapkan Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah, selamat pagi, lalu membungkuk atau menundukkan kepalanya sambil mengucapkan salam, bahkan dia menyalami, itu adab. Atau mungkin ada orang yang lebih sepuh, lebih senior sedang duduk, lalu dia mau lewat dengan mengucapkan nyun sewu, numpang lewat Bah, numpang lewat Pak Bu, dengan menundukkan bungkukan badannya, lalu tangannya dengan
menyelai, memohon maaf, minta lewat. Itu adab. Adab. Apa makna dari adab itu? Dia menganggap masih ada orang, masih ada orang yang tetap dia hormat. Bukan dari makna mengkultuskan atau apa, bukan. Adab. Sehingga kita ini menghormat, apalagi kepada orang tua. Berjumpa, menyapa. Agama Islam mengajarkan, idza laqitu fasallim alaihi. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Ada saling tegur sapa. Bahasa Islam, ucapkan salam. Atau kita sering menyingkat, ada berapa S? Salam, sapa, gitu kan? Sopan, santun, senyum. Apa itu mananya? Adab. Totok kromo, nganggep ada orang. Sekarang bayangkan, ada orang yang lebih sepuh, kita lewat, tetangga, berjumpa, simpangan, tidak saling sapa. Apa dalam hati mereka itu? Seperti apa mereka itu? Tidak menganggap ada saudara. Itu dengan yang nampak saja dia tidak mampu untuk menghormati, ada adab, apalagi dengan Allah yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Itu adab diajarkan dulu. Masalah satu di antara ciri orang ikhlas itu sanggup menyembunyikan amal solehnya, seperti dia malu untuk memperlihatkan amal buruknya. Menyembunyikan amal buruk masih mendingan orang yang mau berbuat buruk itu ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi. Bulan puasa itu kalau mau mokel itu malu, itu kan? Tapi bagaimana kalau sedang puasa Ramadan, dia Islam dewasa, makan di tempat umum, makan di depan rumah, itu kan tidak punya adab namanya. Nggak dianggap semua itu. Jangankan Allah, manusia yang lewat nggak dianggap. Ini kan kebangetan. Para ulama begitu sangat indah memberikan tamsilan bagaimana orang ikhlas itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ya di sisi yang lain kita tentu akan menghadapi beberapa dalil agama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa-apa yang kau dapatkan nikmat dari Allah, hendaklah engkau bisa menampakkan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, Pak. Makanya amal ini kan ada sholat wajib 5 waktu, ada sholat sunnah. Panjenengan untuk berangkat sholat wajib ke masjid itu dakwah, harus kelihatan. Ada orang Islam itu kok nggak tahu ketok wong iku nang masjid ya. Islam apa enggak? Namanya nurul iman, jenenge nurul iman, tapi nggak pernah kelihatan ke masjid. Ditanya, sampean Islam? Jenengku ae nurul iman kok, masa nggak Islam? Enggak, saya nggak pernah lihat sampean berangkat ke masjid. Amal itu jadi tampak-tampak no. Kan ada begitu. Amalan wajib itu harus ditampakkan. Berangkat ke masjid sholat fardu tampakkan, bener orang itu. Kenapa? Itu dakwah. Dan orang yang berangkat ke masjid, orang yang puasa Ramadan, tampakkan kalau dia puasa. Kan diajak berantem, maaf, ana shaim, saya sedang puasa. Itu apa? Dakwah. Jangan sampai orang Islam, orang menilainya Islam enggak ya orang ini. Ada loh. Maaf, entah dari namanya, entah dari penampilannya, entah dari kesehariannya, kok gak nampak kaya orang Islam ini. Kenapa? Akhlaknya gak menampakkan. Makanya amalan-amalan yang wajib tampakkan sebagai wujud dakwah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Rabb, orang itu mungkin orang akan menganggap, nanti materi berikutnya masuk itu, orang bagi-bagi sembako. Sekarang bahasa kita Jumat berkah ya, atau mungkin ngaji berkah.
subuh berkah, nanti tambahin maghrib berkah, isya berkah, zuhur berkah. Soalnya Jumat berkah itu sekarang konotasinya sudah nasi bungkus. Padahal berkah itu makna yang luas. Makna yang luas, semua sesuatu amalan menjadi bertambah kualitas dan amalnya kepada Allah, itu namanya barokah. Tapi sekarang diwujudkan yang disebut dengan Jumat berkah itu ya makan nasi kotak atau nasi bungkus. Oke lah, itu salah satu di antara bentuk keberkahan. Supaya jangan dikerucutkan Jumat berkah itu berarti nasi bungkus, nah, jangan. Ya salah satu di antara keberkahan itu orang bisa berbagi, boleh. Jangan kita menilai orang, alah sok-sok akeh duit, nyumbang akeh-akeh, bagi-bagi sembako pinggir jalan, borong hasil panen petani semua diborong, alah sombong, ria. Nggak bisa kita nilai orang. Justru sebenarnya sebagai seorang mukmin kita bisa berkaca diri apa yang disuguhkan Allah dalam kehidupan kita. Kita ini kan belajar dari kehidupan, Pak. Belajar dari kehidupan. Contoh, Pak. Kita pikir orang tua itu mendidik anak. Nggih. Orang tua mendidik anak. Anak SD, TK, SD, SMP, SMA. Orang tua itu perasaan saya didik anak-anak saya. Sebenarnya tidak. Justru anak kita itu gurunya. Bapak ibu itu muridnya. Karena anak kita mengajari orang tuanya bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa syukur. Leres. Jadi hakikatnya sebenarnya anak-anak kita yang tak berdosa, apapun yang dia lakukan itu digerakkan oleh Allah untuk mengajari orang tuanya harus berbuat apa kepada anak, harus seperti apa. Anak ini amanah dari Allah. Bagaimana cara engkau mengajarinya? Lihat bagaimana anakmu mengajari orang tua. Jadi anak kita mencerdaskan orang tua sebenarnya. Masya Allah. Jadi kehidupan ini mengajari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang pelit, jangan katakan pelit kon. Berkaca diri. Jangan-jangan saya ditegur Allah. Kok diketemukan sama orang pelit? Jangan-jangan aku ini pelit selama ini. Itu belajar dari kehidupan. Mau berangkat ke masjid, diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang berbagi sembako. Kita lihat sisi baiknya. Kenapa Allah jangan-jangan menegur, mengajari saya kurang sedekahnya, saya kurang berbaginya. Ambil sisi positifnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi setiap amal kita akan ditampakkan oleh Allah bila amalan itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi dalam surat Al-Kahfi 110 nampak sekali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin mendapatkan kesempatan yang paling indah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah lakukan dia amal saleh. Yang kedua, tidak syirik di dalam beramal, tidak syirik di dalam berakhlak, tidak syirik dalam berperilaku. Dua hal ini yang akan menjadikan kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita boleh berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ridhak. Ya Allah, aku mohon surgamu dan ridhamu. Tapi kenikmatan yang paling indah adalah ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga dan dia diperjumpakan dengan pemilik surga. Ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan yang paling tinggi bagi seorang mukmin ketika dimasukkan ke dalam surga Allah adalah mereka bisa melihat Allah.
Itu Pak, luar biasa itu kenikmatan. Maka siapa yang ingin diperjumpakan dengan Allah, bukan hanya dimasukkan dalam surga, tapi diperjumpakan dengan pemilik surga. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, kegantengannya, kecantikannya dan sebagainya, gemulainya, hebatnya fisiknya tersebut, wala ila suarikum atau bagusnya suara, hebatnya penampilan, walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Tetapi Allah akan melihatnya kepada isi hati dan ketakwaan kepada Allah. Dalam beberapa riwayat yang lain ada tambahan wa taqwakum. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu hadis ini juga tidak berdiri sendiri, karena ada hal yang berkaitan dengan syariat, ibadah, ada yang berkaitan dengan akhlak. Allah tidak melihat bentuk fisik, tidak melihat suara atau kelihayan, kepandaian, kecerdasan atau yang dimiliki sebagai suatu entertainnya, tetapi Allah melihat hati mereka. Ini tidak berdiri sendiri, karena ada bagian akhlak. Kita ini sebagai seorang mukmin, kan ada ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu, ambillah, pakailah pakaianmu, zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah pakaianmu, perhiasanmu ketika engkau berangkat ke masjid. Artinya apa? Pakaian yang baik, yang bagus. Makanya bagi seorang mukmin, tidak mandi itu tidak bersyukur. Orang kok seharian gak mandi gitu. Ah, terserah aku. Yang penting kan kalau sholat sah. Tadi Allah tidak melihat bentuk fisik, bau badan, suara dan sebagainya. Betul, Allah melihat isi hati. Betul, itu sisi fikihnya, sisi syariah ibadahnya betul. Tapi ada sisi akhlak. Sisi akhlak. Sisi akhlak itu apa? Dijaga adab. Panjenengan mau ketemu bupati, wali kota, bertemu bapak camat, atau bertemu mau rapat RW atau di LKMD, di kelurahan dan sebagainya, di kecamatan, panjenengan ya baju yang baik, penampilan yang baik, tidak bau, kan begitu. Masa menghadap Allah apa adanya? Itu bagian dari akhlak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, itu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri ikhlas tadi sudah, jadi tidak hanya merasa takut tentang amalnya ini. Jangan-jangan belum sempurna, jangan-jangan Allah belum redha, jangan-jangan, jadi selalu melakukan evaluasi diri. Yang kedua, tidak menampakkan amal dalam artian menjadikan dirinya riya.